Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Zia dengan mata pelajaran Matematika Bisa. Oke, sebelumnya kita awali dengan baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang persekutuan ya. Kalau pekan kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan, nah sekarang kita beralih ke faktor persekutuan. Oke, kemarin sudah belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah sekarang kita tentang persekutuan, yaitu yang sama nilainya ya. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari dua atau lebih bilangan, yaitu faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Lihat, nilainya sama. Oke, sama seperti yang kemarin ketika mencari faktor bilangan. Kita hanya setelah mencari faktor, kita mencari yang sama. Ya, contoh langsung ya. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Langkah yang pertama adalah mencari faktor 16 dan faktor 20. Faktor 16. Nah, faktor 16 berapa aja nih? Nah, dari sini kita memakai cara yang tabel. Jadi teman-teman, kalau kemarin hanya tabel saja yang dimunculkan dan dijawab itu masih belum kurang betul ya. Berarti langsung ditulis ulang faktor persekutuannya. Caranya adalah mencari faktor 16, angka 16 nih. Bagaimana mencari faktor 16? Faktor adalah yang bisa membagi habis bilangan, yang bisa membagi habis bilangan ini. Atau kita bisa menyederhanakan perkalian apa saja yang ada di angka 16. 1 ya, 16 dibagi 1 kan, atau 16 1 dikali 16. Sama kan ya? 16 dibagi 1 hasilnya 16, atau 1 kali 16 sama dengan 16. Ini hasilnya. Terus 2 bisa dibagi 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8, atau 2 kali 8 16. Dibagi 3 tidak bisa Ustazah, nggak ada perkalian 3 yang hasilnya 16. Perkalian 4 berarti ya. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Oke, 16 dibagi 4 hasilnya 4. Terus lagi 16 dibagi 8. Udah balik lagi ya di sini ya. Iya, hasilnya 2. 16 dibagi 16 hasilnya 1. Kalau sudah sampai angka terakhir, angka 4 atau angka yang sudah bisa balik lagi, berarti udah selesai itu perkaliannya. Tinggal kita mencari yang sebelah kanannya. Ya. Boleh sampai sini. Kalau sampai sini berarti ditulis semuanya. Makanya kemarin Ustazah titik tekannya adalah jawaban faktor persekutuan, bukan tabelnya. Karena ada bisa kita mencari caranya sampai selesai 16, atau bisa sampai sini doang. Nih, sampai sini berarti yang di faktor ada 1, 2, 4, 8, dan 16. 1, 2, 4, 8, 16. Ini faktornya. Nah, kalau bingung, kita lanjutkan aja dari bawah. 4 dibagi 4. 4 dibagi 8 hasilnya 2. 4 dibagi 16 hasilnya 1. Berarti yang ini yang kita tulis faktornya. Ya, paham ya teman-temannya? Oke, sudah kita tulis. Sekarang kita cari kedua, faktor dari 20. Gimana caranya? Nah, perkalian 20. Dibagi 1 hasilnya 20. Dibagi 2 hasilnya 10. 2 kali 10 20. Dibagi 3, nggak ada nih perkalian 3 yang hasilnya 20, berarti bukan. Dibagi 4 hasilnya 5. Kok sudah balik lagi kan? Nah, berarti ini selesai sebenarnya. Kita tinggal masukin lagi dibagi 5. Nih yang sebelah sananya, bagi 5 hasilnya udah balik lagi 4. Dibagi 10 hasilnya 2. Dibagi 20 hasilnya 1. Yang ditulis sebelah kiri semuanya. Ini urut. Ya. Kalau mau sampai sini berarti semuanya 1 2 3 kanan dan kiri. Oke, kita tulis ya. 1, 2, 4, 5, 10, dan 20.
Sekarang yang namanya faktor persekutuan adalah bilangan yang sama di antara dua ini. Nah, 16 ada 1, di 20 ada 1. Nah, di 16 ada 2, ini ada 2. 16 ada 4, ini ada 4. Nah, 8 nggak ada. 16 ini nggak ada. Kedua ini nggak ada. Berarti faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Baik teman-teman, insya Allah paham ya sampai sini ya. Faktor persekutuan. Nah, saya akan menjelaskan nih, kenapa sih kita belajar tentang faktor persekutuan atau kelipatan. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat nih, kalau kita disuruh membagi sebuah makanan yang 2 macam, kira-kira akan bisa dibagikan ke beberapa orang nih, berapa macamnya. Kita punya 12 permen, sama kita punya 8 roti. Nah, akan kita bagi ke 3 teman kita. Kira-kira mereka dapat berapa dari permen dan roti tersebut. Nah, itu nanti masuk ke faktor persekutuan. Kemungkinan yang akan kita cari berapa permen mereka, berapa roti mereka, itu dari faktor persekutuan. Begitu ya teman-teman ya, insya Allah ya. Selanjutnya kita sudah paham sampai sini? Simak videonya sampai habis. Latihannya ada beberapa tentang faktor persekutuan. Baik, hanya sampai sini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga teman-teman semuanya paham dan mengerti ya. Jika memang belum paham, insya Allah boleh japri ke Ustazah, pakai voice note boleh, atau pakai WA. Kalau kadang pakai WA suka akan ada bingung ya, boleh pakai voice note atau telepon juga boleh. Baik teman-teman, kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu ke pertemuan berikutnya. Matematika bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.